Halo sobat investor, balik lagi bersama gua. Di sini gua mau coba bahas saham Telkom ya. Kita menganalisis dan memprediksi. Tujuannya buat apa? Supaya kita tahu ya, saham yang kita beli itu ingin dibeli di harga berapa, kemudian dijual di harga berapa. Apakah sahamnya murah atau memang sudah mahal gitu. Kemudian ini juga request dari beberapa teman-teman yang kemarin komen di video sebelumnya gitu. Oke, kita lanjutkan apa itu saham Telkom ya. Ini Telkom itu perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Ini pemain utama nih di dalam eh, perusahaan komunikasi di bidang komunikasi. Ada WiFi, ada apa namanya, peralatan-peralatan komunikasi, jaringan-jaringan komunikasi, informasi. Jadi Telkom ini punyanya BUMN. Nah, kemudian kita coba lihat sekilas terkait apa namanya, fundamentalnya terbaru. Mulai dari aset, hutang versus laba, secara umum aset itu naik terus, kemudian hutang juga eh, lebih kecil dibandingkan aset, dan nilai buku dari 2015 sampai 2021 ini naik terus, yang artinya memang ada peningkatan laba gitu atau ekuitas itu. Kemudian aset lancar dan hutang lancar memang di sini didominasi oleh atau lebih tinggi hutangnya daripada aset lancarnya. Ini juga perlu dicermati karena memang Telkom jaringan komunikasi kan beberapa tower-tower telekomunikasi itu kan sifatnya itu sewa ya, yang dihitung menjadi hutang. Jadi jangan khawatir, yang jelas secara aset itu lebih besar dibandingkan hutang. Ini aset lancar dan hutang lancar saja. Kemudian kita lihat EPS atau laba per sahamnya, 3 tahun berturut-turut itu naik ya, dari 2019 sampai 2021. Perlu catatan juga, di 2020 sampai 2021 memang lagi booming digitalisasi dan penggunaan internet, maka itu juga mempengaruhi kinerja dari laporan keuangan Telkom. Dan dividen, untuk rasio dividen memang ada penurunan di 2020, tetapi di 2021 naik sekitar 12,95%. Dan untuk laba ditahan, ini juga naik 10%. Untuk laba ditahan ini pun dari 2016 itu sampai 2021 rata-rata naik. Bisa aja laba ditahan untuk pengembangan bisnis, kemudian ekspansi bisnis, dan yang lainnya. Oke, langsung aja kita hitung harga wajarnya. Di sini Telkom tanggal 6 Juli 2022, harga saat ini di 4.010 ya. Kalau kita lihat ini kan memang belum penutupan di jam 2 siang, ini belum penutupan, masih ini harganya masih berubah-ubah. Ya, kita tulis aja di sini mungkin di harga 4.000 ya. Anggaplah penutupan harga 4.000, kemudian revenue untuk Telkom ini laporan kuartal 1 2022 ya, ini apa namanya, dibandingkan kuartal dengan tahun-tahun sebelumnya, 2020 ke 2021 itu turun, tapi 2021 ke 2022 itu udah naik. Nah, ini ada peningkatan revenue atau pendapatan. Nah, kemudian net income-nya atau laba bersihnya juga naik dari tahun 2020 sampai tahun sorry, dia 2020 sampai tahun 2022 itu naik. Dalam 3 tahun berturut-turut, kuartal satunya naik net income-nya. PE ratio di sini 16,02. Nah, eh, jika dibandingkan dengan rata-rata PE rasionya IHS, yaitu sekitar 8,54, memang lebih besar nih Telkom. Dan jelas juga memang biasanya gue mempersyarat itu harusnya PE ratio menyatakan murah itu harus di bawah 10. Artinya dengan catatan ini 16 bisa dikatakan mahal. Tapi tidak berhenti di sini. Tidak berhenti di sini, kita akan lanjutkan rasio-rasio yang lain atau parameter-parameter yang lain. Kemudian dividen 3,76%. Nah, ini masuk syarat ya. Artinya kalau gue pribadi memang menentukan harus di atas 3%. Kemudian EPS anual.
EVS annual di sini 2020 ke 2021 itu naik ya, ini tahunan, tapi secara kuartal juga memang ditunjukkan kuartal 1 2021 versus 2022 itu juga naik. Nah, ini pertanda bagus. Bagus gitu. Artinya jika EPS itu juga harus diperhatikan apa namanya ekuitasnya. Artinya ada kenaikan ekuitas. Kemudian ROA, return on asset, sekitar 8,9% itu masuk syarat ya, di atas 8%. Kemudian ROE 19,46% itu masuk syarat, di atas 18 artinya bagus. Kemudian NPM, di sini NPM 17,38. Nah, ini untuk NPM ya, secara pribadi gue itu harus melakukan metode cross komparatif, artinya untuk menilai secara konservatif ya, sangat wajar-wajarnya NPM itu berapa. Kan asal kita harus di atas 10, harus di atas 15, tapi tidak menyesuaikan dengan kondisi ROE dan ROA-nya. Nah, di sini udah dapat batas bawahnya itu 13,62, kemudian batas atasnya 19,8%. Artinya, harusnya sih kalau ingin dikatakan bagus, harus melewati batas atas ini. Maksudnya sangat bagus loh. Kalau ingin sangat bagus tuh harus lewat batas atas ini 19,85%. Kemudian ternyata NPM-nya Telkom ini 17,38%. Nah, cukup bagus ya, cukup bagus. Cukup bagus karena apa? Karena sudah melewati batas bawahnya. Artinya sudah memenuhi syarat, dan berita baiknya ini pun bisa kesempatan untuk melewati batas atasnya, artinya masih bisa growth, gitu ya. Masih bisa growth bisnisnya, bisa naik. Nah, kalau dibilang naik atau growth tumbuh, ya namanya digital itu sekarang lagi tinggi-tingginya, dan keperluan digital dan komunikasi itu lagi naik-naiknya. Artinya kalau kita beli di harga yang bagus, beli di harga yang lagi murah, tentu masih ada kesempatan untuk rebound, untuk naik lagi. Kemudian VBV di sini saat ini 3,12%. Kemudian, nah untuk syaratnya kan untuk menyatakan murah itu di bawah 1, tapi tidak serta-merta seperti itu. Nanti akan kita lihat di minimal 3 tahun itu berapa rata-ratanya. Kemudian PBV dibandingkan dengan ROE. Nah, sekali lagi gue coba sampaikan ya, untuk gue pribadi itu ROE 10% artinya sama dengan 1 PBV. 20% sama dengan 2 PBV harusnya. Maka di sini ROE-nya itu 19,46, berarti ini sama dengan 1,946. Dan nilai bukunya ya, nilai buku atau misalkan harga per lembarnya saham Telkom berdasarkan fundamental itu 1.290. Kemudian maka dihitung harga wajar dengan penyesuaian PBB, harusnya harga wajar itu 2.510 rupiah. Kemudian untuk harga wajar versus PM method ya, ini menggunakan aplikasi pakai EPS tahun ya, rata-ratanya dapat untuk harga wajarnya dan optimisnya Telkom masih bisa menembus harga 4.865. Nah, selanjutnya min PBB 3 tahun. Ternyata rata-rata selama 3 tahun ini PBB 3,52. Yang artinya dengan PBB sekarang 3,12 masih ada kemungkinan bisa menembus PBB 3,52, artinya masih murah. Kemudian apa namanya, PBV 3 tahun ini 3,52 ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Artinya di PBV 3,12 sekarang itu masih nilai cukup murah ya. Oke, kita lanjutkan. Harga wajarnya untuk PBV 3 tahun itu di 4.540 rupiah. Nah, kita sudah dapat nih 3 harga wajar. Harga wajar PBB versus ROE, kemudian harga wajar PI method, dan harga wajar min PBB 3 tahun. Itu. Nah, menurut harga wajar ini ya, menurut harga wajar
PBV 3 tahun ini, sorry ini masih yang lama. Nah, untuk harga wajar 3 parameter ini, harga Telkom itu harga wajar itu di 3.972. Ada rata-rata margin of safety itu minus 1%. Karena apa? Karena sekarang harganya di 4.000, artinya harga sekarang kemahalan. Oke, untuk 3 parameter. Kemudian kita tambahkan lagi nih, satu lagi nih, parameter dividen. Nah, Telkom ini sangat gemar dengan dividen, artinya dengan perusahaan yang bagi dividen, dia itu peduli terhadap investor. Dia membagikan keuntungannya, investor juga menerima manfaat dari keuntungan perusahaan. Dan sebagai catatan, perusahaan yang bagi dividen bisa dinilai juga perusahaan yang bisa mengelola keuangan dan mencatat keuntungan yang baik, seperti itu. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 saya tulis berapa besaran dividen per rupiahnya, kemudian dirata-ratakan dapat 157,35. Dan kemudian saya hitung harga wajarnya ya, dividen harga wajar dividen ini didapatkan 52 atau 5.245, atau dari harga sekarang itu ada margin of safety 31,13%. Seperti itu. Nah, jika kita gabungkan, kita rata-ratakan dengan ketiga metode yang terdahulu ya. Nah, didapatkan rata-ratanya di 4.290 dan margin of safety-nya itu di 7%, margin of safety-nya di 7%. Nah, coba kita lihat pergerakan sahamnya, pergerakan harga sahamnya untuk Telkom. Dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2022 sekarang itu memang secara umum naik terus. Tapi perlu jadi catatan, dimulai dari Oktober tahun 2020 dia udah rebound. Rebound dari harga 2.800 sampai pernah menembus 4.600. Nah, harga tertingginya sudah bisa mencapai ATH-nya di berapa nih? All time high-nya di 4.700. Nah, perhitungan kita di 4.200, bahkan ada yang menurut PM Method di 4.800, sekitar 4.500. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan harga Telkom ini akan rebound kembali ya, bisa bisa menembus harga 4.600 lagi. Apalagi dengan perkembangan digital, perkembangan model bisnisnya juga, Telkom ini sangat cocok untuk digitalisasi perkembangannya, seperti itu. Maka kita atur strategi cara membelinya seperti apa. Nah, kita simulasi beli. Di sini anggaplah misalkan harga Telkom kita antri beli supaya mendapatkan margin of safety yang lebih besar. Kita harga Telkom kan sekarang di harga 4 ribuan ya, 4 ribuan. Di harga 4 ribuan dengan kondisi market crash seperti ini, kemudian inflasi tinggi, coba kita antri di 3.800 ya. 3.800, kemudian kita jual di perkiraan nembus di 4.290, 4.290 di 4.290. Kita mempunyai MOS di sekitar 13%. Tetapi jika kita optimis dan mencicil, nabung, terus membeli, optimis bisa tembus ke harga 4.800, atau secara jeleknya bisa tembus ke all time high-nya ya di 4.700. Di sini nih pernah di 2017, pernah 2022 pernah di 4.680. Coba kita 4.680, maka didapatkan margin of safety-nya kita untung itu sekitar 23%. Seperti itu ya. Gimana teman-teman? Sudah cukup untuk analisa dan prediksinya? Menurut saya ini cukup ya, menghitung dengan 3 dan ditambah 1 harga wajar, harga wajar. Nilainya itu tunggu di harga murah ya, tunggu murah sekitar 3.800 sampai
3.900 ya. Kemudian bisa jual di antara 4.600-an atau 4.500-an. Nah, saham ini memang cocok untuk di hold jangka panjang. Jadi ketika harganya turun itu cocok untuk kita beli itu. Karena apa? Model bisnisnya ke depan itu sangat menjanjikan dengan dukungan digitalisasi tersebut. Oke, itu ya teman-teman untuk perhitungan harga wajarnya. Jangan lupa dianalisis ulang, ini bukan rekomendasi, hanya berbentuk penilaian dan analisa. Jadi tolong diingat, belilah saham yang kalian tahu, ya, kemudian jual di harga yang kalian tahu. Ini jangan sampai HK karena pom-pom atau hanya ikutan orang-orang lain. Kita harus tahu. Maka ini versi harga wajar kuartal 1. Setiap kuartalnya nanti coba akan saya bahas kira-kira targetnya bisa tembus atau tidak. Oke, terima kasih ya sudah yang request. Nanti beberapa teman yang lain yang request juga akan saya akan saya buatkan lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Komen ya kalau ada yang mau di-request dianalisa. Terima kasih.